Pernah Umi dawuh gini. Nggih mendoakan itu semacam mendoakan untuk mendoakan santrinya nggih. Muga-muga kabeh sing wis sampeyan lakoni selama iki diridhoi lan entuk barokah Gusti Allah. Kayak gitu tuh rasanya karena mendengarkan langsung dari Umi, ya Allah. Nyes gitu ya. Ya mak tatap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ifadatul Khairiyah di acara podcast Gaspot, podcastnya Santri Gase. Ya. Hari ini alhamdulillah ya kita bertemu lagi. Hari ini kita membawakan tema yang sangat spesial, yakni dengan tema di balik layar Abdi Dalem Putri. Dan tentunya narasumbernya juga nggak kalah spesial. Kita mendatangkan dua orang yang sangat luar biasa sekali. Di sini siapakah beliau? Ada Mbak Mukmila dan Mbak Iis ya. Assalamualaikum Mbak Mukmila, Mbak Iis. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Pastinya di sana banyak yang kepo siapa sih? Yang dari kemarin sudah menunggu-nunggu pastinya. Oke, mulai dari Mbak Mukmila dulu ya mungkin. Mbak Mukmila, nama lengkapnya Mbak Mukmila Fuaidatunisa Leres ya. Asal dari Blitar. Ya. Dari Blitar. Oke, ya, asal dari Blitar. TTL-nya mungkin boleh disebutkan? TTL-nya gimana ini? Mau ngadu apa? Boleh. Tempat tanggal lahir di Blitar 2 November 1996. Oke, 1996. Blitar ya. Asli Blitar berarti ya? Asli Blitar, asli Tulen. Tulen. Kalau Mbak Iis nama lengkapnya Mbak Isniatus. Mbak Isniatus Sauma Fatimah ya. Iya. Oh, bukan sama ya? Bukan. Kemarin salah keyboardnya. Iya, maaf Mbak ya. Iya, nggak apa-apa. Ada kesalahan di pamflet selamat datang. Mbak Iis ya. Panggilannya Mbak Iis. Mbak Isniatus Sauma Fatimah. Asalnya jauh banget ini. Ini asli Jambi, Mbak ya? Iya, Asli. lahirannya di sana. Oh, kelahirannya di sana. Besarnya Nggih, di sana. di sana juga. Asli Tulen berarti ya. Asli. Asli Tulen. Terus Tapi keturunan Jawa. oh, keturunan Jawa. Iya. Orang tua Jawa ya? Nggih. Orang tua Jawa, terus Mbak Iis lahirnya di Jambinya. Oke, terus ini ke Malang ini dalam rangka apa ini sebenarnya ini? Awalnya mungkin dari Mbak Mumila atau Mbak Iis yang mau menjawab dulu. Asalnya awal mula ke Malang bisa sampai di sini ya. Awal mula ke Malang ya tolabul ilmi. Saya kan di UIN, kuliah di UIN. Nah, setelah dari Ma'had, kebetulan sebelum saya di UIN itu saya pernah ke pondok sini. Soalnya pas ada acara di UIN, ada lomba apa ya itu lupa, pokoknya ada lomba, akhirnya nginep di sini. Terus keinginannya orang tua setelah keluar dari Ma'had itu saya mondok. Keinginan saya dan juga keinginan orang tua mondok. Nah, orang tua menginginkan di pondok yang kiainya tasik sugeng. Jadi ada kiainya, ada abah uminya di situ masih ada. Jadi gitu akhirnya saya juga nggak cari info-info pondok mana-mana, tapi saya langsung daftar ke sini gitu. Jadi biasanya kan ada mbak-mbak yang cari info pondok A, pondok B, pondok C, terus dibandingkan oh ini peraturannya kayak gini. Saya rasanya langsung mantep, langsung klik gitu ya. Langsung klik gitu. Gitu. Oke. Kalau Mbak Iis apakah dengan cerita yang sama juga? Nggih, sami mawon. Oh, sami mawon nggih. Maksudnya nggih mriki ajenge batas ilmu. Nggih niate nggih kuliah. Dulunya ditawarin pertamanya besok habis lulus sekolah mau lanjut di Jawa apa di Sumatera aja gitu. Ya pengennya di Jawa, maksudnya pengen melalang buana. Nah, mencari ini ya Mbak ya, mencari pengalaman sebanyak mungkin ya. Nggih. Ngoten, oke. Nggih. Jadi hari ini kita mengangkat bahasa yang sangat istimewa menurut saya, nggih.
Dan juga mungkin teman-teman yang ada di sana juga banyak yang penasaran tentang di balik layar abdi dalem putri. Oke. Jadi kalau teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu, Mbak Iis dan juga Mbak Mumila ini adalah salah dua dari mbak-mbak dalem, ya, mbak-mbak dalem yang diberikan kepercayaan khusus secara istimewa dari dalem. Kita langsung ke pertanyaan ya. Kita ke bahasan. Mbak Iis dan Mbak Mumila, kalau masuk pondoknya ini barengan atau berbeda? Oh, beda ya? Beda. Lebih dulu yang Mbak Iis. Mbak Iis tahun berapa masuk gasaknya? 2014. Kalau Mbak Mumila 2016. Oh, 2016. Berarti jarak 2 tahun ya? Iya. Oke, jarak 2 tahun. Nah, berarti pas masuk itu apakah langsung di dalam atau pripun ceritanya? Mungkin boleh diceritakan awal mulanya itu. Kenapa awal mulanya bisa menjadi mbak-mbak dalam. Sinten ya mau cerita dulu? Mbak Iis. Mbak Iis dulu. Sesuai urutan masuknya. Monggo Mbak Iis. Iku lo masuk nembe tahun wingi. Tahun 2019. Ya pokoknya awal mula Mbak Mukmila masuk pengurusan 2018. Oh, 2018. Oh, 2018. Nggih. Makanya kula ditembusi Mbak Hayin. Nggih. Terus kersa bantu-bantu dalam buatan ganteni Mbak Ais, dulu kan ada Mbak Aisyah. Oh, nggih Mbak Aisyah. Terus kula nggih, Bun, monggo, Bun. Generasi dari Mbak Aisyah nih Nggih, berarti generasi ceritanya dari Mbak Mbak Ais. 2018. 2018. Kalau Mbak Mumila? Kalau saya dulu awalnya sama kayak mbak-mbak juga, maksudnya masih dulu kan sebelum jadi pengurus saya kamarnya juga di belakang sama mbak-mbak. Habis itu tahun 2018 itu ya saya jadi pengurus tahun 2017. Oh, 2017. Saya masih ingat 2017. Masih ingat ya. Karena Mbak Iva juga sekamar sama saya ya, jadi masih ingat. 2017 saya jadi pengurus. Kemudian saya kamarnya pindah ke depan karena pada saat itu mulai kepengurusan Mbak Hayin itu Umi ngersakaken mbak-mbak yang menjadi BPH dan juga CO dijadikan satu tempat. Jadi saya di kamar 2 dulu, awalnya di kamar 2. Ya memang kalau di sini kan dulu memang pengurus sama yang di dalam itu jadi satu. Jadi juga jadi pengurus juga jadi nderek dalam. Sekedar. Bagi yang belum tahu siapakah Mbak Hayin yang dari tadi kita sebut, Mbak Hayin adalah lurah demisioner 2017 nggih. Ya, 2017. Halo Mbak Hayin, jikalau Anda melihat lanjut gitu. Terus akhirnya nderek sama mbak-mbak diajak ke dalam, bantu-bantu di dalam. Nggih, alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah masih bisa mengabdi ke Abah Umi. Jadi bermula ketika panjenengan jadi pengurus 2017 nih nggih. Nggih, bermula dari situ. Dari situ terus akhirnya berlanjut sampai dengan sekarang. Nggih. 19 3 tahun nggih kurang lebih. Kurang lebih gitu. Nggih. Berarti kalau masuk dalamnya lebih duluan Mbak Mukmila nggih. Mbak Mukmila, kalau Mbak Iis kan 2000. Oh, sama ya? Sarang ya? Oh, sarang. Depan belakang lah, 11-12 11-12 barengan lah ya, semayanan saiki sesuk gitu ya. Oke. Terus kalau kegiatannya sendiri di dalam kan ini ya, maksudnya apakah ada jadwal khusus atau mungkin ya wis mengalir saja atau bagaimana? Jadwal jenengan ininya di dalam Mengalir. Kalau Mbak Iis mengalir saja. Ya, kalau pulau mengalir saja. Oh, mengalir saja. Tidak ada jadwal maksudnya jam sekian ngaten? Mboten, kecuali ditimbali Umi ngoten baru kula tergen. Oh, ngoten. Oke. Kalau Mbak Iis mengalir saja. Kalau Mbak Mumila sama? Kalau pagi itu setelah ngaos biasanya nggih siap-siap untuk Neng kan masih sekolah dan harus menyiapkan kayak kalau seragam ini sama Mbak Iis, Mbak Kalau seragam kerja sama Mbak Iis. Nyiapkan Neng buat sekolah kayak gitu. Kalau sekarang kan daring, berarti kalau pagi ya
bangunin Ning buat siap-siap sekolah kayak gitu, terus nyiapin juga ini berdasarkan saya nggih. Maksudnya saya dan teman-teman nyiapkan sarapannya Ning di atas buat sarapan sebelum sekolah, sarapan nyiapin dulu kayak gitu. Kalau lain-lain nih sama kayak Mbak Iis, kalau ditimbali Umi berarti nanti langsung ke dalam. Kondisional lah, mengalir aja. Jadi nggak ada jam 7 harus ke dalam ngapain. Kalau itu tadi yang pagi yang lebih teratur yang pagi itu. Juga bantu bersih-bersih di atas juga, di dalam atas. Oke. Jadi kurang lebih nggih Mbak, fleksibel ya. Lebih ke fleksibel dan juga ini ya standby kapanpun ditimbali. Leres nggih. Nggih. Kalau kalau untuk kegiatannya Mbak di dalam ini kabarnya ada beberapa orang. Kalau boleh tahu ada pinter Mbak dalam sekarang? Mbak dalam sekarang Mbak Iis, ada Mbak Mal nih, Mbak Mal bantu Mbak Maulidia, terus ada Mbak kamar 1 juga yang bantu, Mbak kamar 1, 2 bantu di dalam. Ada yang dulu sekamar sama saya, ada Mbak Farha, Mbak Nila, Mbak Kumil. Lumayan ya, berarti ada kurang lebih 10 mungkin ya. Kurang lebih segitu. Nah, itu untuk pengkondisionalan perjenengannya. Itu apakah ada jadwal khusus, maksudnya kalau jenengan fokusnya di mana atau Mbak ini di mana, ini kan ada beberapa orang ngoten. Nah, untuk kegiatan yang kados ngoten pripun? Napa nggih ngalir mawon tetep ngoten? Ada bagian khusus nih. Bagian khusus ada ya Mbak ya. Oh ada. Kayak tugas khusus misalkan kalau sekarang ini yang Mbak kamar 1 kan bantu juga. Terus kayak Mbak Dila itu biasanya sama Umi diutus mengkondisikan adik-adik sekolah. Apalagi dalam masa daring ini ya. Jadi Mbak Nila nemenin daring kayak gitu. Terus biasanya kalau hari-hari biasa tergantung siapa yang ditimbali Umi atau kalau masalah bersih-bersih biasanya dipiket. Kalau Umi butuh keperluannya sama siapa, misalkan sama Mbak Farha, berarti nanti Umi nimbali Mbak Farha, berarti Mbak Farha yang ke dalam. Misalkan butuh sama Mbak Iis yang ke dalam. Terus juga Mbak Iis juga ada tugas khusus ini. Spesialis berdua. Apa spesialisnya? Sama Mal ya, sama Mbak Mal. Mbak Maulidia nggih. Spesialis apa ini? Biasa matasi binatang kecil. Oh iya kemarin ya. Collab berdua. Matasi binatang yang nggak sama-sama namanya. Nggak sama apa ya? Berlawanan niki nggih bertolak belakang nama dan maknanya niku nggih. Nama dan bentuknya. Itu spesialis gitu berarti. Oh nggih, spesialis. Setiap 2 kali sehari niku kita bersihin bergantian. Ngoten. Kebersihan nggih, dalam rangka menjaga kebersihan. Apalagi kalau kebersihan Mbak Iis ahli kayaknya, apalagi tugas khususnya lagi Mbak Iis sama Mbak Mal mencuci. Ageman dalam nggih. Ageman dalam setrika. Allah barokah doa. Nggih. Jadi ini ya kurang lebih ada pembagian secara kecil ngoten nggih, tapi selebihnya mungkin lebih ke kayak kondisional ngoten. Fleksibel mawon nggih. Terus ini kalau jenengan di dalam biasanya pasti sering nggih menemukan sering paham kondisi dalam bagaimana ngoten. Kira-kira kalau misalkan ngoten nggih, misalkan ada mbak-mbak yang mau sowan ke dalam ngoten, entah sowan perizinan pulang atau mungkin ada mbak-mbak atau mas yang ada yang bersama wali santri untuk sowan gitu, biasanya kalau seperti itu pripun Mbak? Kalau perizinan pulang kalau perizinan pulang, jadi mbak-mbak sebelum ke Umi itu kan harus izin ke keamanan, ke pengurus keamanan dulu. Kan semua pasti ada peraturannya ya, ada batasannya, kayak nanti maksimal pulangnya berapa hari, terus minimal di sini sudah sampai berapa hari kayak gitu kan ada. Terus dilihat juga kenapa pulang, karena apa, mungkin izin
izin, karena kalau nginep harus izin kan. Oh. Kalau nginep di mana harus izin kan, harus pakai buku itu yang Jelas ya, Iya, harus jadi harus izin ke keamanan dulu. Kalau dari keamanan mengizinkan, berarti nanti Nyuwun Tapak Asta ke Umi Kendali. Nah juga nih biasanya yang sering terjadi nggih, kula pernah mungkin nggak sering tapi pernah melihat kondisi di dalam. Misalkan mbak-mbak ataupun mas-mas kalau mau izin ke dalam, nggih melihat kondisi di dalam dulu. Mungkin kalau mau sowan ke Umi, nggih berarti kalau mungkin sampean ningali Umi masih repot atau Umi masih dahar wonten tamu kayak gitu nggih mundur dulu. Makanya sama mbak-mbak pengurus itu dipeseni kalau izin jangan dadak-dadak. Misalkan pulangnya Besok. besok Sekarang Nggih, gitu ya. nggih 2 hari sebelum kan sudah bisa izin. Nggih kayak gitu. Jadi biar kalau sekarang jam ini belum saged kepanggih, berarti nanti jam selanjutnya ini dilihat lagi kayak gitu. Jadi ningali Abah Umi masih repot napa mboten, lagi santai napa mboten. Nah mungkin kalau pas nggak ada tamu, Umi juga nyantai di dalam bawah nggih. Itu nggih sowan nggih yang sopan. Sowan dengan yang sopan. Oke. Niku nggih, informasi penting juga untuk mbak-mbak dan mas-mas bagi yang mau izin ya dilihat kondisinya juga, asal nyelonong gitu nggih. Nyelonong itu kan ya apa ya namanya juga ke guru sopan santunnya penting banget. Nggih. Supaya Ini takutnya mengganggu. Masa seumpama Umi dahar terus tas tone Umi tas kotor sampe nyuwun Tapak Asta kan nggih sar. nggih. Bagus ini ilmu ini ya. Bagi mbak-mbak sing mungkin senengane dadak-dadak izin pulang ya. Pasti beberapa ada lah ya. Iya, Nggih, ada. Ada lebih dipertimbangkan lagi tata cara untuk nyuwun Tapak Asta ke dalamnya. Ngoten leres ya. Nggih, karena nggih itu tadi sudah dijelaskan terkait etika ya. Terkait etika santri terutama. Niku. Nah, kalau untuk yang sowan biasanya kalau yang dengan wali santri ngoten niku biasanya kalau jenengan mengawat ya niku baiknya sowan di waktu yang seperti apa agar bisa mungkin ada keluarga yang jauh-jauh minim komunikasi dengan keluarga dalam ngoten jadi kan keluarga teng nggak tahu nanti apakah ketemu atau enggak gitu. Mungkin kalau dari jenengan ada informasi di waktu yang seperti apa kira-kira? Menurut saya mbak-mbaknya utawi mas-masnya tanglet ke pengurus rin mi wonten kan biasanya. Oh ngoten. Tetep nggih tanya ke pengurus ngoten Kan banyak yang lebih dekat nih kan terus di persani jadwalnya Umi menawi ngertos. Umi wontennya jam sementen. Terus biasanya itu Mbak terus nggih seumpama pasokan gitu biasanya ada yang nggak sabaran gitu loh. Abah sama Umi kan pasti punya kegiatan juga. Biasanya saking padatnya istirahatnya itu kurang. Akhirnya jam berapa gitu masih istirahat, terus ada orang sowan kayak Mbak mana sih Abah Umi kemana kayak gitu. Kan pasti ditunggu dulu. Jadi ditunggu tengah jeng dalem, ditunggu nanti pasti Abah Umi nanti pasti akan menemui ngoten lho. Insyaallah pasti menemui. Kan nggak sopan nggih masa Umi sama Abah Sarya terus ketuk-ketuk pintu semuanya kok dodor-dodor ngoten. Ditunggu. Sabar, punyanya harus sabar. Karena setiap orang kegiatannya beda-beda kan nggak tahu napa mboten ngertos Abah baru kondur dari mana, terus butuh istirahat kayak gitu. Jadi ya ditunggu mawon, pasti nanti ada hasilnya kok. Bahkan sering juga ya kita yang kondur sudah dini hari, tapi paginya tetap ngaji ngoten niku ya. Apa selalu istiqomah meluangkan waktu dalam santri. Maksudnya dari situ sebanyak itu ngoten lho jadwalnya sebanyak itu, dan apabila memprediksi pun juga susah ngoten nggih, susah. Jadi berarti harus sedikitnya menghubungi pengurus dulu atau mungkin yang lebih tahu ngoten nggih. Selebihnya nggih sabar.
Sabar ya, nek kondisional gitu tadi. Ngantuk sih. Oke. Terus apa namanya? Kalau cerita yang orang sowan gitu pasti ada nggih beberapa ngoten iki. Ada, pernah ada. Kayak gitu pernah ada. Orang sowan terus ketepaan abah repot ngoten nggih. Iya, ketepaan abah pas repot, abah istirahat kayak gitu. Terus orangnya pengen segera ketemu ya. Semua pasti kalau sowan harapannya saged kepanggih apa umi. Tapi ya itu harus nenggo sabar lah. Masa abah sare terus diganggu kan diganggu kan ya kurang enak lah ya. Boten sopan. Monggo kalih diunjuk. Ya. Kali diminum kalau tidak ngerti bahasa Indonesia. Silahkan diminum Mbak untuk insyaallah sudah ada doanya nih. Monggo Mbak Mila, Mbak Iis. Pasti ngobrol terus ya tenggorokannya kering. Supaya lebih lancar lagi ngobrolnya. Nah, terus niki keadaannya niki kan apa jenengan semuanya niki orang salah dua yang sering kendalem niku pastinya kan dengan kekondisionalan waktu niku kan ya wis kapanpun ditimbali langsung ngaten. Lah niki kalau peraturan sebenarnya itu ada niki nggih untuk akses kendalem itu tidak semudah itu kan. Tidak semudah itu ngaten. Bahkan untuk naik ke lantai 2 pun juga ada aturannya. Tidak semua orang bisa memiliki akses bebas katakanlah. Kalau jenengan ini dengan kondisi menjadi mbak-mbak dalam ini apakah juga mengikuti peraturan itu atau mboten atau ada khusus akses khusus yang maksudnya untuk masuk ke dalamnya untuk ya, jadi kalau akses khusus kita seumpama ditimbali umi ya tergantung dengan umi di mana sikonnya gimana gitu. Misalkan harus menemui ke lantai 2 ya kita harus ke lantai 2 berarti ini kan umi juga mengizinkan beberapa mbak-mbak yang memang sama umi diutus ke lantai 2 ya berarti harus ke lantai 2 kayak gitu. Berarti langsung saja gitu. Iya langsung saja. Soalnya pekerjaannya di lantai 2 biasanya. Oh, biasanya tugasnya di lantai 2. Misalnya mau bersih-bersih ya Mbak Isya mau beres-beres gitu kan di lantai 2. Jadi nggih tergantung niku mau nggih, terutama tempatnya di lantai 2 ya. Berarti harus ke lantai 2. Tergantung sikonnya gimana. Berarti ini nggih maksudnya untuk jenengan iki peraturan itu terkecuali ngaten nggih. Sampai Oke, ngomong niki kan sudah 3 tahun ya kurang lebih jenengan di dalam 2017, 18, 19, 20 nih harusnya 3 tahun. Oke, pasti banyak sekali merasakan suka dukanya. Iya, pasti banyak cerita yang tidak banyak orang tahu ngaten nggih. Sebenarnya untuk menjadi seorang mbak-mbak dalam itu pun kan pasti mboten semua orang bisa memiliki kesempatan itu. Ngaten nggih. Nah, untuk pengalaman yang jenengan dapatkan selama ini, selama menjadi mbak-mbak dalam mungkin boleh diceritakan ada mendapatkan suka atau dukanya. Atau suka semuanya. Suka terus gitu. Naik pula suka terus. Oh, suka terus. Suka terus ya. Suka. Bukannya apa ya sekolah pikir-pikirin. Mbak Mila mungkin sambil nunggu Mbak Iis. Alhamdulillah ya. Harus dengan suka ya. Harus banyak sukanya sih. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengabdi ke Abah Umi. Jadi semuanya dilakukan harus suka gitu. Banyak sukanya. Kalau duka dukanya apa ya? Tergantung dari diri sendiri sebenarnya. Sebenarnya bisa ngatur waktunya masing-masing. Karena juga tidak 24 jam kita full di dalam kan enggak. Jadi ya harus
dirinya sendiri yang bisa mengatur waktunya. Pasti waktu untuk diri sendiri pasti ada kok. Waktu diri sendiri buat teman-teman. Kan kita juga nggak full 24 jam di dalam juga enggak. Oke, berarti tergantung bagaimana menyikapi nggak tadi? Iya, tergantung bagaimana menyikapi. Tapi alhamdulillah banyak sukanya ya. Banyak sukanya. Boleh dong Alhamdulillah satu banyak atau dua sukanya. mungkin diceritakan. Yang buatan mbak-mbak lain rasakan mungkin. Pertama Oke? pertama sukanya kita bisa lebih dekat kepada keluarga dalam, maksudnya lebih kenal mantan kan, lebih dikenal Umi. Lebih kenal Umi gitu ya. Terus apa lagi? Apa gitu? Mungkin Niku tadi ya yang apa menyiapkan ageman tadi yang Mbak Iis tadi kan enggak semuanya. Lebih dapat pengetahuannya lebih pengetahuan tentang kebersihan, kesucian ngoten nggih mungkin ya. nggih. Dan itu langsung dari Umi. Dan langsung dari Umi. Istimewa nggih. Ngajaran Langsung dari Umi. Nggih. Niku yang pripun nggih? Sebenarnya kalau bahas nyuci ini sebenarnya sebuah kebiasaan yang kita semua lakukan katanya. Tapi kan mungkin setiap orang sehari-hari Yolan. Sehari-hari ya. Sehari-hari dan mungkin tidak semua orang memiliki pengetahuan yang sama katanya kan ya. Pengetahuan yang sama ya pokoknya kadang ada yang pokoknya nyuci bersih dijemur kering pakai ngoten ya. Nah, ada Niku juga juga harus dihati-hati kan. Nah, niku. Kesucian penting damel sholat. Nah, itu nggih. Sangat poin nih. Sangat poin. Jadi agak berat ya, niki suci mboten kadang kula wedi. Nggih, ada tanggung jawab itu nggih karena nggih. Tapi selama ini kan pasti maksudnya diparingi arahan kan nggih. Diparingi arahan. Nek nyuci niki damel sampo diis ngono kan biasanya Umi nyanjangi ngoten. Oh, nggih. Pokoke sing bagian-bagian dhewe niku benten-benten. Sedetail itu nggih. Nggih, Umi detail. Nggih. Nah, karena lagi-lagi kalau mboten suci nggih, karena kita lek ndak suci mau kemana-mana kan pasti mamang dan sebagainya kan. Mamang. Niku kalau dari Mbak Iis, kalau Mbak Mumi lah sukanya. Katanya banyak sukanya. Sukanya banyak. Alhamdulillah bisa lebih mengenal Abah Umi. Nggih enggak sudah pengalaman. Alhamdulillah banyak. Jadi enggak gimana ya? Bukan dibuat sebagai aku ben eksis lah. Aku sama Abah Umi mboten. Nggih, berusaha untuk ikhlas, yang dilakukan semuanya harus diiringi dengan ikhlas. Terus nggih sama Ning Ning juga Lebih kenal akrab lebih akrab sama Ning Ning. Apa ya? Apalagi mungkin Apa ya? sering diajak tindakan. Biasanya itu dari akan Ning Ning, dari akan Umi. Biasanya Ning Ning jalan-jalan kemana gitu. Biasa refreshing, anggap aja itu refreshing. Ya jadi refreshing keluar kemana gitu. Dulu ya sebelum pandemi kan sering tindakan. Kalau sekarang ini kan tergantung yang dituju di mana, tergantung situasinya. Niku ya berarti. Otomatis kalau mbak dalam nggak mungkin nggak ketemu karena sama Ning terutama sama Umi minimal dihafal karena pripun lek orang melihat niku kan nggak tahu ya, orang melihat niku enak ya mbak dalam seperti yang sudah jenengan sebutkan tadi, mendapatkan ilmu khusus, bahkan ngajinya pun langsung ngoten nggih, kalau langsung didhawuhi privat ngoten nggih, kados jenengan niku Mbak Iis privat khusus. Terus nggih, orang-orang kan taunya wah sering tindakan bareng ya. Mungkin ada sesuatu yang pengen diceritakan, mungkin duka enggak ada sama sekali ya. Duka mungkin kalau duka nggak usah terlalu dibagikan ya, lebih karena kalau berbagi harus bahagia Ya. Kebahagiaan harus berbagi. Kalau duka setuju. Nek duka niku dalam hati aja. Ya disimpan aja sendiri. Mungkin kalau duka ini ya masih
batasan wajar manusia nggih. Batasan wajar manusia. Ada kadang ya ada capeknya, ada ngantuknya, ngoten kan nggih. Capek ngantuk ada. Manusiawi lah Mbak kayak. Manusiawi. Terus Oke. Niki. Kalau menurut cerita ngoten niku menurut jenengan ada nggak sih perbedaan khusus jenengan dengan mbak-mbak yang lain selain yang jenengan ceritakan? Mungkin dalam hal koncoan gitu. Atau ya nggak ada, sama aja semuanya. sami. Mungkin kegiatannya. Mungkin kegiatannya aja Kegiatannya yang yang beda beda. Mbak ya. Nggih. Karena ada nggih, ya yang khusus ke situ, harus ke situ. Maksudnya kalau masalah temen, masalah apa nggih sama aja semua, dianggap teman, nggak ada perbedaan. Oh Mbak iki Semuanya santri. oh kok Mbaknya nggak tahu ngene ya wis lah, semuanya sama santrinya Abah Yai. Hanya Sama-sama. mungkin Ruang lingkupnya. ruang malah. lingkupnya dan hikmahnya jalannya beda-beda. Mungkin ini jalannya kita kayak gini, jalannya Mbak A ke sana, hikmah lewat ini, lewat A B C D. Semuanya sama. Semuanya sama sebagai santrinya Abah dan Umi. Iku lho nggih, mboten wonten perbedaan, kita semua sama. Entah mbak-mbak dalam, entah mbak-mbak pengurus, entah mbak-mbak yang santri yang lainnya pun juga sama-sama santrinya Abah Yai ngaten nggih. Oke, sip. Bagus Nek sekali aja jawabannya. ini ngabdi nggih kathah carane. Banyak cara untuk Banyak mengabdi. cara untuk mengabdi. Oh nggih, betul Mboten betul. hanya deket ning dalem mawon Bukan hanya menjadi abdi dalam Iya, ya. nggih, bukan hanya. Dan bahkan menaati peraturan itu juga Nah, salah satu. Nggih. menaati peraturan, melakukan kegiatan pondok. Mm-mm. Kan itu nanti akhirnya Abah Umi ridho. Nah itu yang penting, ridhonya Abah Umi niku bisa jadi bekal buat kita semua, buat semua santri. Kalau mbak-mbak, mas-mas menaati peraturan, melaksanakan kegiatan dengan baik, berarti nanti ridho guru kan penting ya. Nggih, Jadi betul. harapannya semua pasti diridhoi sama guru. Jalannya diridhoi Gusti Allah, lewatnya mungkin bisa jadi Berbeda-beda ya. lewat dari guru. Oke, sip niku. Jangan minder mbak-mbak ya, bagi yang mungkin ingin banget jadi apa tenang aja. Jalan untuk berkhidmah tidak di satu jalan Jalan itu. aja. Ya. Lah nggih, mbak-mbak kan pun dibagi wiket amben dinten niku nggih sami mawon. Nah, kayak gitu. betul niku. Umi masih mengharapkan pengen ngertos mbak-mbak, wajahnya mbak-mbak gitu loh. Makanya dibagi piket biar bergantian supaya tahu wajahnya mbak-mbak itu. Nggih. Niku mbak-mbak, ayo yang biasanya waktu weekend kabur. Nggak ada ya, insya Allah anggun salihah anggun salihah semuanya, semua. amin. Rajin semuanya. Rajin semuanya, nggih. Salah satunya piket niku. Piket sesering, bahkan kula nate semerut Umi Sanjang meskipun ndak piket diusahakan bantu-bantu ngaten nggih kalau ada kesempatan ngaten nggih, kalau ada kesempatan. Nggih. Oke. Niki terakhir Mbak, pesan khusus yang mungkin tidak semua orang mendapatkan, pesan khusus dari Abah atau Umi yang disampaikan privat spesial ya, tentu ke jenengan khusus ke jenengan. Mungkin ada, apakah ada, mungkin boleh disampaikan yang biasa dia. Karena Umi dawuh gini, dia mendoakan, itu semacam mendoakan untuk ya mendoakan santrinya gitu. Muga-muga kabeh sing wis sampeyan lakoni selama iki diridhoi lan entuk barokah Gusti Allah. Kayak gitu tuh rasanya karena mendengarkan langsung dari Umi, ya Allah, Nyes gitu ya. Ya mak tatap Mak Kayak, tatap. ya Allah, ya Allah, mendengarkan langsung dari Umi itu Ada rasa khusus sendiri. Mendoakan, saling terus mendoakan ngaten nggih. Pastinya Pak Umi tidak lupa untuk mendoakan semua santrinya setiap hari. Aduh rasane. Nggih, niku saking Mbak Mila. Wonten malih nggih. Dari Mbak Iis mungkin pesan khusus
kalau nyuci harus ini mungkin contoh. Mungkin. Boten pripun nggih. Pokoke dawuhe Umi ya nak nyuci maksudnya gak maksudnya pripun nggih sak karepe sampeyan. Jadwalnya sesuaikan dengan jadwalnya sampean mawon. Maksudnya jadwalnya pagi nggih monggo pagi. Nak kersane sore nggih sore. Terus nak masalah diajari ngoten nak sarung-sarung cucian kalih sampo ngoten. Lebih ke kesucian, cara nyuci kebersihannya juga. Kalau mungkin ada ngeten dadi wong iku kudu piye ngoten. Ada lho ngoten. Cak-cek Jawa isi. kudu Jadi cak-cek ngoten. dilatih untuk cepat cak-cek bahasanya kita nggih, cak-cek. Cepat tanggap ngoten nggih. Nah, nggih. Cepat tanggap. Cak-cek. Misalnya ditimbali atusna baju Umi niki gitu. Terus nggih Mi ngoten. Nak mlaku kula sering disanjangi gak usah nganu karena pakai Nggak itu usah apa sih Mbak? Apa namanya itu? Apa bahasanya? Gak usah kesuwen. nggih mulai ngadeg ae ngoten. Ben cepet. Ngadeg ae ben cepet ngoten. Ini biasanya kalau adabnya menghadap ke apa Lagi dan kan ini harus jengkeng apa Nggih, jengkeng apa jengkeng? berjalan dengan lutut gitu ya. Berjalan dengan lutut tapi Ini berhubung berhubung pengen cepat. ben cepet gak usah. terus berdiri aja gitu ya. Oke, cak-cek jadi wong kudu Cak-cek. cak-cek cepat tanggap. Dan mungkin itu berlaku untuk semuanya dan juga dimanapun kita berada. Semuanya nggih. Semuanya. Berlaku buat semuanya. Melakukan apa-apa nggih, cak-cek. Pokoknya paling seneng melakukan Cak-cek apa tapi yang- bener Mbak ya. Nah, nggih. Cak-cek Kok cak-cek pokok bener. Bukan- Apa yang bukan dikasih salah-salah tapi nggih. asal-asalan nggih sama aja. Nggih, cak-cek tapi bener. cak-cek Cepat tapi dan bener. tepat ngoten. Cepat dan tepat. Iya. Bukan hanya di pondok saja, bukan hanya di Di saat mana-mana, gitu. saat Semua kita- kondisi. semua Semua kondisi, kondisi harus. iya. Sepertinya sangat membutuhkan itu hal itu cak-cek nih. Kok angger bunganya diniku kalau ditimbali sesuai apa yang diharapkan Umi. Wah, bunga ampun. Dan sakit mengabulkan katanya, Iya. sakit memberikan sesuai harapan katanya. Ada kebahagiaan tersendiri. Kula mawon jenengan ceritanya ngeten iki rasanya kayak membayangkan katanya. Nggih, betapa Berimajinasi. betapa sangat istimewanya. Nggih, mugi-mugi barokah semuanya. Hmm. Niku terus. Oh nggih, di antara jenengan iki yang paling sering ditimbali Umi sinten? Mbak Umi lah. Buat sih sama aja. Oh, sama aja. Karena Umi nimbali sesuai dengan Jobdesknya. kebutuhan. Kebetulan. Oke, berarti sami mawon nggih. Sami mawon. Semuanya sama. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan dari Gula dan juga teman-teman. Dan kita masih ada beberapa sesi lagi setelah ini. Yakni sesi sekarang adalah sesi Q&A. Q&A, ya tanya jawab lah gitu ya pokoknya. Oke. Kayaknya saya jawab. Oh iya. Tanya saya juga. Iya dong. Nek saged. Nggih. Jadi, pasti sakit, kalau yakin nih. Gampang kok, Pak. Mungkin kalau paling bocoran. Niki ada ya kalau jenengan tahu, teman-teman semuanya tahu, kemarin sebelum kita melaksanakan acara ini, kita menyebarkan pamflet ya, apa namanya itu pamflet untuk video teaser yang menyertakan barangkali ada teman-teman yang juga kepo ya kan, pasti siapa sih Mbak Mila, kepo aku gitu kan. Nah itu beberapa ada teman-teman yang penasaran dan juga menitipkan pertanyaan lewat postingan tersebut. Oke, nah ini ada beberapa yang masuk, ternyata banyak sekali ini fannya Mbak Mila dan Mbak Iis ini. Ini ada 1, 2, 3 banyak. Oke. Nomor 1 Q&A dari ini saya sebutkan namanya juga ya Mbak ya. Dari Facebook yang pertama. Facebook atas nama akunnya Aim Al Faruq ya. Tips mengatasi molak mali ati antara hikmah atau cari muka
antara lupa diri atau teguh pada jalur keilmuan? Nih, mungkin boleh dijawab gantian. Antara hikmah, Tips mengatasi molak-malik hati molak-malik Iya. hati. supaya konsisten dengan niat mungkin maksudnya. Oh, Menurut Mbak Iis pripun? tips. Udah, tips. Tipsnya nggak ada sih. Oh, nggak ada. Tergantung diri sendiri. Maksudnya niatnya sampean ajenge napa ngono to. Nah ajenge apa berkhidmat nggih berkhidmat, mboten pados muka ngono to. Teguh pada niat. Heeh, teguh pada niat. Pada niat awal. Hikmah ya hikmah. Hikmah nggih hikmah. Ya Mbak Mila. Kalau saya nggih sama-sama Is ya. Kalau memang niatnya hikmah nggih hikmah. Mungkin semua santri menginginkan aku piye carane ben iso berkhidmah dengan Abah Yai. Dulu ada keinginan mengenal Abah Yai sama Umi lebih dekat gitu. Tapi ya alhamdulillah Gusti Allah memberikan jalan di sini. Terus tips molak-malik hati. Nah, membuat hati untuk ikhlas itu memang sulit Susah. ya. Tapi semua tergantung pada niatnya. Dilakoni mengalir apa adanya, dilakukan dengan penuh cinta nggih. Kalau banyak dilakukan dengan penuh cinta tuh kita semua pasti rasanya tuh pengen bersyukur terus dengan cinta. Nikmatnya tuh ada terus gitu. Terus nggih itulah. Karena niatnya bukan cari muka ya. Nggih, semua pasti mengharap ridhonya Abah Umi. Diniatkan seperti itu biar nggak niat aku ben terkenal lah jadi mbak-mbak dalam buatan nggak ada kayak gitu niatan kayak gitu. Naudzubillah, jangan sampai ada niatan cari muka, jangan sampai. Biasanya mawon ndelik-ndelik. Nggih, Biasanya malah sering ndelik-ndelik ngoten. Oh, nggih. Mempaskan kalau ada niat-niat buruk nanti. saya dibebaskan ya Allah, harus sampai ikhlas ya pokoknya harus ikhlas. Melakukan semua hal. Ngoten nggih Mas sinten Aim Al Faruq niku jawabannya saking Mbak Iis dan Mbak Mila. Terus niki pertanyaan selanjutnya khusus untuk Mbak Mila nih. Mbak Mila apa? Oh, dari pengirimnya dari Rashid Khulafa. Mbak Mila, apa resepnya kuat ngabdi di balik layar? Banyak yang ngabdi nyari eksistensi sebagai tujuan utama. Apa alasan terus mengabdi padahal nggak enak, capek? Kenapa nggak beraktivitas seperti santri putri pada umumnya? Mbak Mila. Jadi awalnya gimana ya? Niatnya tadi. Yang penting awal dari niatnya tadi loh. Ya saya juga pasti bisa tetap melakukan aktivitas sebagaimana mbak-mbak yang lainnya. Kan Umi juga ngendikan nggak 24 jam kan di dalam nggak 24 jam itu tadi. Awalnya semua orang dalam melakukan sesuatu yang baru pasti ada kepeksa. Tapi kalau lama-lama mesti terbiasa dan ya bisa kayak gitu. Bisa dan akhirnya terbiasa. Dulu pernah ya saya dipesini sama teman saya yang mondok di Lirboyo, tapi ini dari pengasuh yang mana saya lupa. Kulun bisa babin terpaksa, kulun bisa babin terbiasa. Jadi dari terpaksa terbiasa jadi bisa. Akhirnya cinta. Dengan cinta pasti kita banyak menemukan nikmat dan banyak syukurnya. Niku loh Mas. Masih bisa sama mbak-mbak yang lainnya ya. Mas-mas mbak-mbak kita tetap bisa beraktivitas seperti yang lainnya. Enggak kok suwibuk ning dalem sampai enggak kenal kancane, enggak. Kadang nggih mboten nyenuk teng mriku. Kan nggak harus di situ terus gitu loh. Kita juga tetap ada waktu kayak mbak-mbak yang lainnya mungkin belajar tetap ada, ngaji juga sama.
Nggih. Kita sama kok, sama Normal lah ya, normal. nggih, normal lah ya. Harus bisa ngatur waktu yang penting. Ngoten Mas, jadi mboten seserem ekspektasinya mungkin nggih. Banyak yang berekspektasi serem ngoten. Padahal nggih, ngoten niku sudah disampaikan jenengan tadi. Normal. Terus yang selanjutnya ada dari Mbak Nila Aisyah _ pernah kakak mungkin ya, pernah kakak merasa capek dan bosen gitu? Terus hal apa yang buat kakak semangat lagi ngabdi? Ini boleh Mbak Is dulu mungkin. Nek kula mboten pernah merasakan bosen, Mboten. enjoy mawon dilakoni sak dalan-dalane. Pripun Dilakukan Nggih, pokoknya pokoknya gak bosen ya. dilakukan saikhlase ngoten kan. Apa yang mau dilakukan benjing nggih benjing, sakniki nggih sakniki. Saniki. Insyaallah mlaku Insyaallah mlaku terus mlaku ngono ya. terus. Mlaku terus. Nek wonten jenuh nggih kadang jenuhe sekedap mawon. Nek terus-terusan mangke waduh mboten. Manusiawi kan Mbak ya, manusiawi. Tapi tetap ketika ada seperti itu bangkit lagi, Bangkit kembalikan lagi. niatnya yang tadi ngaten. Leres nggih. Nggih, terus. Mbak Mila, pernahkah kakak merasa capek dan bosan? capek, bosen, sambat, manusiawi ya Mbak. Tapi diusahakan sekadarnya mawon. Habis itu Bagaimana seperti setelahnya? yang sampean katakan tadi, kembali ke niat awalnya. Dieling-eling pokok niat awalnya gimana, mengabdi ya kudu ikhlas, kudu gitu. Ini kalau boleh ditulis besar niat gitu ya. Semua tergantung pada niat Tergantung pada niat gitu utamanya ya. utamanya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari sampun nggih niku tadi jawabannya. Oke, dari gimana ini bacanya? KHU Lucky ya. Lucky Asrof. Nah, dari Mas Asrof, Lucky Asrof. Pesan moral apa yang bisa dibawa ke masyarakat selama pengalaman menjadi abdi dalem? Mungkin kayak lebih pesan moral apa yang bisa dibawa ke masyarakat selama menjadi ilmu mungkin ya. Ilmu yang jenengan dapatkan yang mungkin bisa diamalkan. Kira-kira adakah ilmu khusus dari seorang abdi dalem yang Ilmu khusus, pesan moralnya ya. Pesan moralnya itu lebih tahu kita harus menjaga sopan santun di mana-mana, terutama dengan orang yang lebih tua nggih. Apalagi dengan guru, dengan orang tua, kita lebih tahu bagaimana adab yang baik, bagaimana adab sopan santun. adab dan sopan santun. Kalau Mbak Iis sama Sami. Ibit. Oke, next dari Mbak Ed Farhatul. Nah, kenal gini Mbak Ed Farhatul. Mbak Dalem. Mbak Dalem kalau dapat mas-mas dalem pasti purun gitu. Ini tawaran atau pertanyaan? Itu nawari apa pertanyaannya, Mbak Farhatul Atiko? Oke. Monggo, yang mau menjawab? Kurun nggih. Urun. Pertanyaan maksud. Pertanyaan. Nek kula Sampeyan purun. Nggih purun. Terus lagi solih ngoten kan Mbak. Monggo jawaban kok belum. Tak kenal. nek kula sing penting kersa dibeto mriko. Kersa di betang mriko. Oh, ngoten. Kersa dibetok teng pundi mau asale? Ten Jambi. Oh, ngoten dari Mbak yang penting kersa dibetok Mriko. mriko. Syarat utama iki. Itu loh Mas Dalam. Oke. Syaratnya dari Mbak Iis itu ya. Iya, catat. Kersa di betang mriko. Oke, Mbakmu ada? Kalau saya purun atau enggak, kalau saya lebih tergantung ke orang tua dan guru nih. Ya ridhonya beliau-beliau.
restu. Kalau emang direstui nggih Udah. ya, Udah. Oke. Terus ini ada pertanyaan yang sama. Aduh. Sitif dengan Hermanto. Ini sama. Mbak Sitif dengan Hermanto. Kesan terindah menjadi abdi dalam. Mungkin tadi sudah banyak dibahas nggih. Nggih. Kalau lupa boleh diulangi lagi ya, mundur lagi ke belakang tadi. Kesan menjadi terindah menjadi abdi dalam, suka ya berarti ya. harus banyak sukanya dong. Terus banyak sukanya. Soalnya yang ngantri banyak. Iya. Ngantri apa mbak? Yang pengen ngabdi. Oh. Tak kira ngantri apa. Oke, baru banyak sukanya. Oke, sudah dijawab. Terus dari Robi Ihsan, barokah dari mengabdi yang sudah dirasakan agar bisa memotivasi santri Lintune. Barokah yang sudah dirasakan. Oh, mungkin sudah. dimudahkan, pernah dimudahkan dalam hal apa atau mungkin gimana? Adakah? Barokah. Kalau selama ini yang pernah saya rasakan, pernah mengalami satu hal yang menurut saya ya Allah kok angel banget sih iki, tapi ternyata ketika dilakukan ya alhamdulillah lancar. Ngurusin aja. Diberi kemudahan. Diberi kemudahan. Ya, Mbak Is. Banyak hal ya Mbak Is ya. Banyak Yang hal. mungkin dirasa "Duh, angel men," tapi ternyata dilakukan ya nggak tahu Tiba-tiba kok kok penak. enak ternyata bisa. Oke. Mbak Is ngoten juga? Nggih, kula nggih ngrasane ngoten. Ngoten juga. Ya? Lancar mawon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokah yang tak terduga nih. Barokah tak terduga. Oke. Menawi barokah benjing datangnya nggih. Kan nggak tahu ya barokah Nggak itu tahu. datangnya kapan. Nah. Mungkin sekarang, besok, Besok nanti. Atau mungkin ke anak cucu. Oh iya ke anak cucu kayak gitu. Insyaallah ya. Mugi-mugi barokah. Amin, 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 amin. Oke, selanjutnya dari Zulfi Ashabul. Menurut kalian sowan minta jodoh yang baik dan benar bagaimana tata caranya? Gimana itu? Belum pernah ya Mbak Is ya? Belum pernah. Kalau menurut Mbak Is gimana? Nek sowan menurut Sowan minta jodoh. sowan minta jodoh. Sing Apakah pers- ada aturan ada. khusus? Aturan khusus sing penting mbak-mbake purun kalian jenengan. Lagi tadi sowan ke mbak-mbake purun boten nek Kasihan boten Mbak Mbak ya. Nggih kasihan. Kalau nanti jawabnya terpaksa gimana coba? Oh, bener tapi ya. Berarti mbak-mbak kayak kadung sowan tiba ya. Kadung sowan tibake mbake gledek boten Mboten, Mas Mas. pun. Astagfirullah. Pertama itu nggih. Pertama mbak itu. Pertama sih. Ngoten enggak? Iya, sama lah sama Mbak Is. Sami. Ngoten Ya, Mas coba Zulfi. tanya ke yang sudah berpengalaman, mungkin mas-mas yang sudah pernah sowan Sowan. nyuwun datang Abah Umi untuk dijodohkan dengan mbak-mbak bagaimana? Kecuali udah janjian dulu. Kalau kita belum pernah Mbak Is ya. Mungkin ini yang tanya juga mau ancang-ancang, Mbak. Mau siap-siap mungkin ya. Nggih menawi. Menawi. Nanti nah ajeng tangan biasanya udah dua-duanya udah berkomunikasi. Oh. Terus sowan ngoten kan. Baru Biasanya sowan. ada yang Baru ngoten ya. sowan. Oke. Mantap. Terus uswat dari Uswatun Nazilah. Kok bisa sekuat itu? Apa tipsnya? Sudah ya Sudah. tadi ya. Sudah dibahas. Oke, terus As'ariyah kapan nikah? Kapan nikah? Kapan ya? Apa nih? Benjing. Kan gak mungkin kemarin. Iya. Nggak tahu ya benjing kapan. Benjingnya kapan tasik dereng terus Menunggu Pengajian. itu waktu yang tepat dan orang yang tepat. Mantap. Di waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Oke. Kalau orangnya tepat tapi masih belum siap untuk menikah ya yang penting Bisa. sekarang menurut ibu saya yang penting sekarang adalah kita menata diri sendiri dari noto akhlak riyen lah. untuk akhlak riyen Allah. diapi. Pesannya ibu ya dulu Noto akhlak riyen. noto akhlaknya dhisik
Soalnya Saiki jodoh sekolah ya, cerminan berarti. Oh iya. Solihah solih amin. Amin. Jodoh terminal dia penting terus berusaha menjadi lebih baik ngoten ya Pak ya. Berusaha Iya. menjadi lebih baik. Heeh. Oke, terakhir ini dari @julfa 080602. Kapan santri baru bisa masuk? Kapan santri baru bisa masuk? Mungkin bisa ditanyakan ke panitia PSB ya. Panitia PSB 2020 yang sudah JP-nya sudah tertera di website ya, di website gitu. Ngoten nggih. Oke. Terus ini dari teman-teman ada challenge, Mbak. Ada challenge jawab cepat. Siap ya? Oke, challenge yang pertama. Cepat ya jawabnya. Ini jawabannya apa nih? Jawabannya singkat banget. Oke. Jadi nomor 1, jadi abdi dalem jarang keluar pondok? Jarang. Iya. Tidak. Oh, tidak. Tidak ya? Jarang. Jarang. Iya, Berarti jarang. Iya, iya Jarang. 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 Iya, jarang. Karena Takutnya nanti sewaktu-waktu ditimbalin. oke, Mbak Umila. Saya juga sewaktu-waktu ditimbali dan memang karena kondisional ya. Jadi harus dipikirkan kalau mau keluar berarti harus izin. Oke. Harus izin biar Jadi- nggak ditimbalin. Biar berarti Nanti dicari. Nanti dicari. Oke, jarang jawabannya. Yang kedua, sering terjaga sampai tengah malam? Ya tidak? Tidak. Tidak. Tidak ya jawabannya. Tidak. Tidak. Karena Karena tugasnya bisa diselesaikan siang. oke. Iya, ya. Nah, masuk. Iya, sama. Sama. Karena nggak semua sampai itu ya sampai larut malam Larut ya. malam. Bisa lah dikerjakan. Ada yang harus ya pernah tapi kan nggak sering gitu loh. Oke. Sering. Sip. Kecuali acara besar. Kecuali acara bersama. Bener itu. Terus yang dilakukan saat Umi sedang keluar dalam samian Yang dilakukan ya menjalankan tugasnya masing-masing. tetap menjalankan tugasnya masing-masing. Mbak Mila sama? Iya, sama. Terakhir. Belum. Siapa yang paling sering dicari di grup Mbak? Mbak Iis Mbak ditimbali Iis. Umi. Mbak Iis ditimbali Umi. Mbak Soalnya Iis. nggak pernah nongol. Mbak Iis ya berarti paling dicari. Wanted. Paling dicari Umi. Oke, terakhir. Sering kelelahan atau ketiduran pas ikut ngaji di masjid? Iya. Ya, Ya, kadang Mbak. kadang. Kan nggak karena kelelahan sih. Ya nggak karena kelelahan di dalam ya enggak. Dia enggak. Ya emang apa bawaannya apa gimana ya? Makanya pernah Iya, wajar lah ya berarti ya. Dulu sebelum nggak menyalahkan karena mondok enggak, tapi dulu pas lihat anak mondok kok ngaji terus sih, tapi ternyata Masih pas saya ke situ loh, aku kok yang ini kan ternyata. Memang kita nggak bisa lihat orang dari sisi jeleknya aja ya. Iya, betul. Oh, ketularan ya. mungkin bawaan Atau mungkin sudah bawaan. Jangan lihat seseorang dari sisi buruknya saja. Oke, nanti ketularan. nanti ketularan. Mau apa aja bisa nular. Iya. Berusaha melek lah. Berusaha. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai pertanyaan-pertanyaannya. Luar biasa sekali jawaban-jawabannya. Dan alhamdulillah kita bisa mengundang jenengan, bisa menculik jenengan di sela kesibukan-kesibukan sangat luar biasa. Matur suwun sangat Mbak Mukmila dan juga Mbak Iis, mungkin diparingi sehat terus barokah sedayane. Nggih. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Karena subscribe Anda adalah semangat kami. Iya. Karena kalau jenengan subscribe berarti jenengan membantu mendukung kami untuk terus berkarya dan juga Berbagi ilmu juga, Mbak ya. Nggih, betul, berbagi ilmu. Dan juga mungkin ada saran narasumber yang selanjutnya yang perlu kita undang mungkin dari siapa jika jenengan semua punya ide atau mungkin punya saran-saran boleh disampaikan di kolom komentar ya. Kita punya Gasek merchandise yang nanti boleh dicek ya, barang-barangnya bisa berupa kaos, bisa berupa gantungan kunci atau mungkin beberapa hal yang lain. Dan mungkin Pak Editor jangan lupa dicantumkan tulisannya ya nomornya, yang bagi teman-teman yang ingin memesan Gasek merchandise
ya, boleh menghubungi langsung. Dan mungkin itu saja dari kami. Terima kasih sudah setia menonton kami, sudah subscribe, yang sudah subscribe dan yang belum subscribe jangan lupa kalau Anda suka silahkan dipencet suka dan juga di-share ke teman-teman Anda. Terima kasih dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.